Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepribadian. Yang pertama, tinjauan secara etimologi. Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris yang dinyatakan dengan personality. Istilah ini berasal dari kata Yunani, yaitu persona, yang berarti topeng atau personer, yang artinya menembus. Istilah topeng berkenan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Yang kedua adalah definisi kepribadian. Definisi kepribadian ini dipakai oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah Gordon W. Allport. Pada mulanya Allport mendefinisikan kepribadian sebagai what a man really is. Tetapi definisi tersebut oleh Allport dipandang tidak memadai, lalu diamervisi definisi tersebut. Yang kedua adalah menurut Kurtz dan Kurzweil. Menurut mereka, dalam bukunya yang berjudul Elements of Psychology, yang merumuskan tentang kepribadian sebagai berikut. Yang pertama adalah personality is an integration of all of an individual. The characteristic into a key organization that determines and is modified by his attempt at adaptation to this constantly changing environment. Yang ketiga adalah menurut Adolf Hawken. Menurutnya dalam buku yang berjudul Tantangan Membina Kepribadian, menyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepribadian adalah kepala menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik secara jasmani, mental, rohani, emosi, maupun yang sosial. Yang berikutnya adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Ada beberapa konsep. Yang pertama adalah karakteristik atau karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua adalah temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis suatu fisiologis. Yang ketiga adalah traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap suatu kelompok stimuli yang mirip atau berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah type attribute atau ciri, mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang ketiga adalah habits atau kebiasaan, yang merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Konsep-konsep di atas sebenarnya merupakan aspek atau komponen kepribadian, karena pembicaraan mengenai kepribadian senantiasa mencakup apa yang ada di dalamnya, seperti karakter, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Interaksi antara berbagai aspek tersebut kemudian terwujud dalam kepribadian. Yang keempat adalah usaha-usaha mempelajari kepribadian. Usaha-usaha dalam mempelajari kepribadian ada beberapa macam. Yang pertama adalah chirologi, yaitu pengetahuan yang berusaha mempelajari kepribadian manusia berdasarkan gurat-gurat tangan. Yang kedua adalah astrologi, adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar dominasi benda-benda angkasa terhadap apa yang terjadi di dalam alam, termasuk waktu dan kelahiran seseorang. Yang ketiga adalah grafilogi, merupakan pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar tulisan tangan. Yang keempat adalah fisiogonomi, adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan wajah. Yang kelima adalah prenologi, merupakan pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian berdasarkan keadaan tengkorak. Yang keenam adalah onigologi, adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan kuku. B. Definisi tipologi. Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tip-tip tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu.
Misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai budaya, dan lain-lain. Tipologi menurut ilmu psikologi terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, sifat atau karakter yang dibentuk oleh faktor lingkungan, misalnya malas, rajin, usir, tertutup, dan terbuka. Dan kedua, watak atau disebut juga temperamen dibentuk oleh faktor genetika, misalnya kebanyakan orang yang berusaha dari luar pulau wataknya keras dan pemarah. Dalam mengenal tipologi kepribadian ini terdapat dua aliran yang dapat membedakannya, yaitu aliran naturalisme dan atipisme. Macam-macam tipologi. 1. Tipologi konstitusi. Tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atau dasar. Tipologi konstitusi ini menurut beberapa ahli terdapat 4 tipologi. Yang pertama, tipologi Hypothesis Grenouille. Tipologi ini dikembangkan Grenouille berdasarkan pemikiran hipotetis. Tipologi ini terdapat 4 macam cairan yang memiliki sifat seperti keempat unsur alam, yaitu yang pertama, sifat kering dimiliki oleh kol atau empedu kuning. Yang kedua, sifat basah dimiliki oleh melankol atau empedu hitam. Yang ketiga, sifat dingin terdapat pada krim atau lendir. Dan keempat, sifat panas dimiliki oleh sanggul atau udara. Menurut hipotesis, keempat jenis cairan ini ada dalam tubuh dengan proporsi yang tidak selalu sah antara individu satu dengan lainnya. Yang kedua, tipologi Viola. Viola, seorang ahli dari Italia, mengembangkan tipologi yang didasarkan pada bentuk tubuh sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Di Giovanni. Viola mengemukakan 3 golongan atau tip bentuk tubuh manusia, yaitu yang pertama, tip microplenis, yang kedua, tip macroplenis, dan yang ketiga, tip normosplenis. Dan ketiga, tipologi Sigaud. Sigaud, seorang ahli psikologi dari Perancis, menyusun tipologi manusia berdasarkan 4 macam fungsi tubuh, yaitu motorik, pernapasan, pencernaan, dan susunan saraf sentral. Dan keempat, tipologi Sheldon. Sheldon berpendapat bahwa ada 3 komponen jasmaniah yang mempengaruhi bentuk tubuh manusia, yaitu endomorfi, mesimorfi, dan ektomorfi. Baiklah, poin selanjutnya itu 2 tipologi temperamen. Tipologi temperamen merupakan tipologi yang disusun berdasarkan karakteristik segi kejiwaan. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh yang mengembangkan tipologi temperamen adalah bahwa berbagai aspek kejiwaan seorang seperti emosi, daya pikir, kemauan, dan sebagainya menentukan karakteristik yang bersangkutan. Yang tergolong tipologi jenis ini antara lain yang pertama, tipologi Plato. Tipologi Plato, menurut Plato, kemampuan jiwa manusia terdiri dari 3 macam, yaitu pikiran, kemauan, dan hasrat. Dominisi salah satu kemauan inilah yang menyebabkan kekhasan pada diri manusia. Atas dasar hal ini, Plato menggolongkan manusia ke dalam 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe manusia yang terutama dikuasai oleh pikirannya, yang sesuai untuk menjadi pemimpin dan dalam pemerintah. Yang kedua, tipe manusia yang terutama dikuasai oleh kemauan, sesuai untuk menjadi tentara. Yang ketiga, tipe manusia yang dikuasai oleh hasrat, cocok menjadi pekerja tangan. Yang B, tipologi Hymes. Hymes menyatakan bahwa manusia memiliki tipe kepribadian yang bermacam-macam, namun dapat digolongkan menjadi 8 tipe atas dasar kualitas kejiwaan, yaitu yang pertama emosionalitas, yang kedua proses penggiringan, yang ketiga aktivitas. Poin selanjutnya 3 tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan.
Pendahuluan. Tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dikembangkan oleh Edward Sprague. Sprague menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai sistem nilai oleh Sprague digolongkan menjadi 6 bidang yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu bidang-bidang yang berhubungan dengan manusia sebagai individu yang di dalamnya terdapat 4 nilai budaya. Yang pertama, pengetahuan, ekonomi, kesenian, dan keagamaan. 2. Bidang-bidang yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat yang di dalamnya terdapat 2 nilai, yaitu kemasyarakatan dan politik. B. 6 tipe manusia. Berdasarkan pendapat bahwa ada 6 nilai kebudayaan yang mempengaruhi hidup setiap individu, di mana hanya ada 1 nilai kebudayaan yang pengaruhnya bersifat dominan, maka menurut Sprague terdapat 6 tipe manusia jika dilihat dari sistem nilai kebudayaan. Tipe-tipe manusia menurut Sprague secara ringkas dapat disajikan, yaitu nilai-nilai kebudayaan yang dominan. Yang pertama, pengetahuan manusia. Yang kedua, ekonomi manusia. Yang ketiga, kesenian manusia estetik. Yang keempat, keagamaan manusia. Yang kelima, kemasyarakatan manusia. Dan yang keenam, politik manusia. Kedua, tipe tingkah laku dasar. Yang pertama, teori berpikir. Yang kedua, ekonomi bekerja. Yang ketiga, menikmati keindahan. Yang keempat, religius memuja. Yang kelima, sosial berkorban. Dan yang terakhir, berkuasa atau memerintah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.